berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Alifa, Halidi, Raisa, Marsuki. Oke. Di sini sekarang yang nggak masuk cuman Juhaini aja ya, sakit ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya betul, kita akan mempelajari tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Hari ini Ibu akan memakai model pembelajaran Jigsaw, di mana model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Pada model pembelajaran Jigsaw ini, keaktifan siswa sangat dibutuhkan. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan indikator-indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, mampu menyebutkan komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah mampu menyebutkan metode penghitungan pendapatan nasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian pendapatan nasional, menyebutkan manfaat pendapatan nasional, menyebutkan komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional, menjelaskan metode penghitungan pendapatan nasional, dan mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti ingin tahu, cermat, tekun, dan teliti. Dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh Ibu, supaya nantinya kalian dapat mengetahui bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Dan di akhir materi, Ibu akan mengadakan kuis tanya jawab. Siapa yang dapat menjawab itu akan mendapat reward dari Ibu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan ke materi ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak pengertian dari pendapatan nasional itu apa? Belum? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara selama 1 tahun, atau total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun dan diukur dengan satuan moneter atau uang. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak masyarakat menghasilkan barang dan jasa, maka akan semakin meningkat pula pendapatan nasionalnya. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonominya. Ibu akan menjelaskan manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui struktur ekonomi. Secara umum, sektor perekonomian suatu negara dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Yang kedua adalah membandingkan kemajuan perekonomian. Membandingkan kemajuan perekonomian ini adalah hasil penghitungan pendapatan nasional
dapat dijadikan bahan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun. Apa telah terjadi kenaikan atau penurunan? Apa telah terjadi kenaikan kemakmuran masyarakatnya? Yang ketiga adalah membandingkan perekonomian antar negara. Dari hasil penghitungan pendapatan nasional suatu negara dengan negara lainnya kita dapat mengetahui apakah negara tersebut termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Yang keempat adalah dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, peran pemerintah penting karena dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah akan mendapat informasi tentang kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian sehingga dapat merumuskan kegiatan yang tepat untuk sektor tersebut. Misalnya, sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar, maka pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di bidang pertanian, sehingga para pelaku di sektor pertanian dapat lebih terbantu dalam melakukan kegiatannya dan mendorong peningkatan kontribusi yang lebih besar di sektor pertanian terhadap pendapatan nasional. Yang kelima adalah mengukur kinerja pembangunan. Hasil penghitungan pendapatan nasional menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. Jika sektor industri lebih besar kontribusinya dibanding sektor lain, maka pembangunan di sektor tersebut lebih produktif dibanding sektor lainnya. Ibu akan melanjutkan ke komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah total hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri tidak termasuk dalam menentukan besarnya produk domestik bruto. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto. Produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan pengganti barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional. Pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang kelima adalah pendapatan personal. Pendapatan personal adalah hak individu yang merupakan balas jasa atas proses produksi yang dijalankannya. Yang keenam adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pendapatan yang dapat dibelanjakan ini merupakan penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan, atau pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional suatu negara dapat dilakukan melalui 3 metode atau pendekatan. Yang pertama
pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap proses produksi. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah pengeluaran secara nasional. Pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri kepada masyarakat atau negara selama 1 tahun. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mereka yang memiliki faktor-faktor produksi seperti pemilik modal, pekerja, dan pengusaha. Baiklah, di buku kalian itu ada macam-macam rumus dari metode penghitungan pendapatan nasional dan komponen-komponen atau konsep penghitungan pendapatan nasional. Tolong kalian pahami. Yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Untuk materinya Ibu tutup dulu. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, Ibu akan menyimpulkannya. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, atau total produksi barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun dan diukur dengan satuan moneter atau uang. Metode pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yakni pendekatan nasional, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan total produksi. Manfaat penghitungan pendapatan nasional tadi sudah dijelaskan, yaitu antara lain untuk mengukur struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat adalah dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Yang kelima adalah mengukur kinerja pembangunan. Serta manfaat pendapatan nasional, yaitu mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Apakah kalian telah memahami materi bab 1? Agar kalian lebih mudah memahaminya, materi belajar dalam bab ini harus disertai dengan mencari informasi sumber ekonomi yang terbaru, baik lewat media massa, cetak, ataupun elektronik. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Untuk membentuk pemahaman kalian tentang bab selanjutnya, yaitu tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya, pelajari terlebih dahulu materi tersebut di rumah dengan cermat, teliti, serta tekun sebelum
akan memberikan tugas pada halaman 22 di buku paket ekonomi kalian. Di situ ada pilihan ganda sebanyak 20 dan uraian sebanyak 10. Silakan kalian kerjakan, kumpulkan minggu depan, ditulis di buku tulisnya ya, ditulis beserta soalnya. Baiklah, sekian untuk pertemuan